Upah minimum kabupaten kota (UMK) di Jawa Timur telah ditetapkan. Surabaya menempati UMK tertinggi se-Jawa Timur, namun angka tersebut apakah dinilai cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari di ibu kota provinsi Jawa Timur? Berikut liputannya. Upah minimum kota Surabaya tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5.288.796. Ada kenaikan sekitar Rp250.000 dibandingkan tahun lalu. Namun, apakah angka ini sudah cukup bagi para buruh yang bekerja di ibu kota provinsi Jawa Timur ini? Karena saya kan belum menikah ya Pak ya, jadi cukup. Alhamdulillah cukup. Cukup ya? Iya. Kalau hidup sendiri maksudnya saya sendiri tanpa istri kerja itu kurang. Itulah jawaban buruh dari dua sudut pandang yang berbeda. Dua jawaban pertama adalah buruh yang masih lajang alias belum berkeluarga. Sedangkan jawaban yang ketiga adalah jawaban buruh yang sudah menikah dan berkeluarga. Ketiganya mempunyai kebutuhan yang sama, sandang, pangan, dan papan. Namun yang membedakan, prioritas peruntukan persentase upah mereka. Jangan dilupakan, penetapan upah minimum kabupaten kota adalah angka yang sudah dirapatkan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari akademisi, pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah setempat. Angka yang diputuskan dinilai memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Namun, UMK tersebut dihitung berdasarkan status pekerja baru yang masih lajang atau belum menikah. Maka, bagi buruh yang masih lajang, mereka masih mempunyai sisa uang untuk ditabung setelah dipotong biaya hidup seperti kos dan makan minum setiap harinya. Iya, nabung. Berapa persen dari gaji? 60-an lah, 60%-an. Alhamdulillah masih. Berapa persen dari gaji itu yang ditabung biasanya? Berapa ya? Mungkin 30%. Iya, dari gaji. Namun bagi yang sudah berkeluarga, jumlah yang bisa ditabung makin mengecil. Bahkan gaya hidup pun harus disesuaikan agar bisa bertahan dengan UMK tersebut. Jika sudah terpepet, maka meminjam menjadi langkah paling logis. Kalau mepet sih ya sebisa mungkin pinjam ke orang tua kalau ada ya, kalau nggak ada ya cari sambilan lain gitu. Oh gitu ya. Ya. Terus kalau umpamanya ada kebutuhan yang di luar kebutuhan primer nih, Ya. gimana Mas? Ditahan dulu apa gimana? Otomatis ditahan dulu lah, ngempet dulu. Kalau ada uang baru. Menurut Puput Komalasari, dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, disiplin dan menyesuaikan gaya hidup menjadi kunci utama dalam bertahan. Ada sekitar 60% yang digunakan untuk biaya operasional harian, sandang, pangan, dan papan. Sisanya bisa ditabung dan sedikit sisanya digunakan untuk gaya hidup. Namun, jika sudah berkeluarga, menabung bukan menjadi sasaran utama. Akan tetapi, bertahan agar tidak defisit di akhir bulan menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Kalau ada anak itu tentu lebih sulit ya bagi kita untuk bergerak. Artinya kemudian prioritasnya kemudian berubah, bukan lagi 60, 20, 20 ya. Tapi kemungkinan besar 70% dari penghasilan kita itu habis untuk kebutuhan keluarga. Tapi itu pun juga mepet banget ya. Jadi targetnya kalau sudah ada anak maka gimana caranya supaya nggak defisit aja. Kalau tadi belum punya anak, targetnya kita punya tabungan minimal 10-15% ya. Tapi kalau sudah punya anak, kita harus menjaga hidup, bukan untuk menjaga gaya hidup ya. Kita harus menjaga bertahan untuk hidup. Jadi targetnya gimana caranya nggak defisit, gitu aja. Belum lagi 2 bulan ke depan, Lebaran menjelang. Naiknya harga karena inflasi bahan pokok dan biaya mudik harus disiapkan sedari sekarang. Jangan lupa menyisihkan sedikit gaji untuk tabungan dan merubah mindset agar menabung lebih awal serta tidak bergantung pada THR. Ganjar Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.